Sesungguhnya manusia itu untuk kecintaan kepada harta syadid, dahsyat sekali cintanya kepada harta. Satu musibah membuat dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Ahibati fillah, Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, maka dia akan dekat pula kepada Sang Pencipta. Yang dekat dengan Al-Quran akan dekat pula kebahagiaan dan kemudahan dalam hidupnya. Dan sebaliknya, mereka yang jauh dari Al-Quran, mereka yang tidak mau membaca, mengkaji dan mentadabburinya, maka sesuai dengan kejauhan dia dengan Al-Quran, dia akan jauh dari nilai-nilai kebahagiaan dan kebaikan dalam kehidupan ini. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, dan kami menurunkan Al-Quran yang merupakan syifa, yang merupakan penyembuh dan kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran tidak akan menambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Apakah kita yang ada di sini, apakah mereka yang mengaku umat Islam dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia sudah merasakan kesembuhan dari Al-Quran? Tatkala manusia banyak berpikir untuk healing karena stres, karena tekanan hidup yang membuat dadanya menjadi sesak, yang membuat kepalanya menjadi pening, bahkan berdampak kepada tubuhnya menjadi sakit. Sudahkah engkau datang kepada yang dapat menyembuhkan dirimu? Kepada Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah menjadikan Al-Quran syifa. Tidak sedikit di antara kita yang hidup penuh dengan emosi dan amarah, egonya terlalu tinggi, tidak ada syukur atas nikmat yang Allah berikan disebabkan adanya musibah yang menimpa dia. Kerjanya mengeluh, kemudian mengeluh, dan terus hidupnya penuh dengan keluh kesah. Boleh jadi kita yang enggak datang, kita enggak baca nih Al-Quran, yang alhamdulillah setiap insan dapat membawa Al-Quran ini kemanapun dia pergi. Tidak seperti di zaman orang tua kita, di zaman nenek moyang kita, di zaman penjajahan terhadap negeri ini. Di saat susah mereka mendapatkan mushaf. Percetakan tidak sebanyak sekarang. Hanya orang-orang beruang yang mempunyai kesempatan untuk membawa mushaf itu dan membaca Al-Quran yang ada di dalamnya. Sekarang kemanapun kita pergi, ada di tangan kita, di handphone kita, dengan artinya, dengan tafsirnya. Bahkan ada puluhan tafsir yang bisa di-download di dalam handphone kita, tanpa kita harus membawa, menggotong, memikulnya. Tapi memang hidup ini pilihan. Jamaah rahimakumullah, di surat nomor 100, surat Al-Adiyah, Allah Azza wa Jal berfirman,
salah satu obat, dan semua isinya adalah obat Al-Quran. Semuanya adalah rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naf'a fawafsatna bihi jam'a. Allah bersumpah di awal surat ini. Betapa seringnya di surat-surat pendek yang sering dibaca oleh imam tatkala dia salat maghrib dan salat isya, kita mendengar sumpah sang pencipta. Di surat ini Allah bersumpah, wal adiyat, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Kuda ketika lari kencang, dia akan ngos-ngosan. Ya, ada suara yang keluar dari mulutnya. Allah bersumpah demi kuda-kuda itu. Fal muriyati qadha, demi kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya yang ada besi yang menempel di sana. Fal mughirati subha, demi kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh. Fa atharna bihi naqa, kemudian kuda-kuda itu menyebabkan debu berterbangan. Fa wasatna bihi jam'a, dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kenapa Allah sering bersumpah? Karena kita sering lupa. Karena kita sering lengah. Dan tatkala Allah bersumpah, Allah ingin mengingatkan hambanya bahwa yang akan disampaikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apa jawaban dari sumpah ini? Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki, dan manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama sang pencipta. Allah bersumpah mengatakan, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya ana, antum, manusia secara umum mereka adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Kanud, la kanud. Allah mengatakan setelah bersumpah, lalu Allah datangkan huruf takkid dan taukid, innal insan, sesungguhnya, ditambah lam untuk menekankan bahwa manusia benar-benar makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Satu musibah membuat dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Coba engkau bercermin, melihat dirimu. Betapa seringnya tatkala kita susah, kita lupa dengan kedua tangan yang Allah berikan kepada kita. Kebanyakan kita hanya berpikir nikmat itu harta. Sakit sedikit lupa. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan engkau sehat, engkau nggak pernah ngamar di rumah sakit. Lalu gara-gara opnam 1-2 hari engkau lupa dengan nikmat Allah, nikmat sehat yang Allah berikan. Itu kondisi kita, yang Allah mengingatkan agar kita merubah kondisi tersebut. Berjuang untuk menjadi manusia yang ideal, yang pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla.
Wa innahu ala dzalika la syahid. Dan sesungguhnya dia, manusia nih, menyaksikan bahwa dirinya memang kayak gitu. Nggak ada yang mengingkari bahwa kita adalah makhluk yang ingkar kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak mensyukuri banyaknya nikmat yang Allah berikan. Tatkala Allah kasih sedikit cobaan, dia melupakan semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dia menyaksikan bagaimana kondisi diri dia. Dan Allah menyaksikan bagaimana manusia memang seperti itu. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu untuk kecintaan kepada harta syadid, dahsyat sekali cintanya kepada harta. Sulit untuk berbagi. Kalau untuk meminta haknya, dia berjuang. Tapi hak orang lain suka dilupakan. Itu karena ambisi terhadap harta. Saat ini kondisi ekonomi sedang sulit. Sebagian kita lupa dengan nikmat Allah dan bakhil untuk berbagi. Allah menyebutkan fawailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang dalam hidupnya. Idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau untuk haknya dia mati-matian. Untuk hak orang lain dia abaikan. Itu sifat manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lalu Allah mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat ini mengajak manusia, membuka cakrawala manusia bahwa dia bakal mati. Harta yang kau cintai, rumah yang kau bangun, usaha yang kau khawatir kebangkrutannya, orang tua, anak, istri, kerabat, mereka tidak akan datang mendampingimu di dalam kuburan sana. Akan ada hari dibangkitkannya kita. Apakah dia nggak sadar? Idza bu'thira ma fil qubur. Dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi telanjang. Pakaian mahal yang dia pakai, cincin yang dia kenakan, jam mahal yang ada di lengannya, nggak ada dia pakai. Sandal, ya, yang kita saat ini datang ke masjid takut terkena panas, kita akan dibangkitkan tanpa alas kaki. Hufatan, uratan, telanjang, nggak ada yang kau bawa. Ghurlan, belum disunat. Buhman, tidak membawa apa-apa jemaah. Maka jangan terlalu cinta kepada dunia. Jadikan dunia ini sebagai jembatan. Dan kita baca di surat. Kebanyakan kita menghafalnya. Afala ya'lam idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Ya. Ditampakkan apa yang ada di dada kita. Ada dengki yang orang lain tidak tahu, Allah tahu. Ada kesyirikan-kesyirikan yang tersembunyi, Allah tahu. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipamerkan. Nggak ada yang tersembunyi. Peringatan dari Allah agar kita menjaga hati kita dari segala penyakit. Seakan-akan kita bukan orang yang ambisi dunia. Allah tahu kalau engkau pura-pura.
Sebagian kita mungkin menampakkan kepada manusia dia seperti orang paling bertakwa. Allah tahu kalau kita bohong, kita nggak jujur. Allah tahu. Maka itu akan ditampakkan. Dan jangan sampai hari itu kita kecewa dan menyesal tatkala tidak ada guna penyesalan. Lalu Allah Azza wa Jalla tutup ayat ini, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka dengan mereka pada hari itu sangat mengetahui. Di akhir surat Al-Zalzalah, sebelum surat ini, Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal kebajikan sebesar semut kecil, dia akan mendapatkan balasan. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau keburukan, dia akan mendapatkan balasannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أحبتي في الله, tidak sepantasnya, tidak sepantasnya matahari tenggelam atau mata memejamkan, kemudian seharian antum tidak membaca Al-Quran. Kita butuh solusi untuk segala masalah. Allah kasih solusi, kita nggak mau. Kita berlari mengejar bayangan kita sendiri. Kita sibuk dengan sesuatu yang akan melupakan kita. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku. Dan di antara cara mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku, jangan kufur. Mulai hari ini jangan lupa untuk membuka Al-Quran. Paling tidak satu hari satu halaman bersama arti. Agar kita dapat hadiah dengan setiap hurufnya. Dan dapat hidayah dalam setiap kata yang ada dalam Al-Quranul Azim. Berkaitan dengan harta, sedekahkan. Engkau lihat berapa banyak engkau simpan dan berapa yang engkau keluarkan. Dan dalam Al-Quran Allah berulang kali mengingatkan wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kalau ada harta yang kita miliki yang bukan dari Allah, jangan disedekahkan. Yang disedekahkan hanya yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Hari memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hari untuk berdoa, ada waktu mustajab di akhir Jumat nanti, manfaatkan dengan optimal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.